yang difavoritkan oleh Kor Nahdliyin itu nomor 1 Gus Bahar, nomor 2 Gus Idam, nomor 3 Gus Mus. Oke, Nah, kan itu yang bagus. core. Karena Kor Core Nahdliyin yang Nahdliyin tadi, ini. yang 9,4%. Betul. Dan itu kan bagus. PBNU sudah memiliki kesadaran pentingnya memiliki data atas kondisi real NU, baik organisasi maupun anggota atau jamaah yang digunakan untuk penyusunan rencana-rencana organisasi. Kalau Gen Z masih bisa diajak komunikasi, verbal gini masih bisa nyambung, masih oke. Yang Gen Alpha ini ya Allah, susah sekali. Susah sekali, pendekatannya berbeda. Pendekatannya susah sekali. Itu saya sampai, kamu mau jadi apa sih? Ini bapaknya peneliti aja bingung. Padahal dia itu secara akademik bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muktamar NU sudah tinggal 1 bulan lagi. Persis ini 1 bulan lagi. Karena nanti akan diselenggarakan pada 27 sampai 31 Agustus di Jombang. Para kandidat sudah banyak bermunculan, kita beberapa sudah mewawancarainya di ruang publik. Banyak sekali ide yang sudah disampaikan mengenai penguatan organisasi, gagasan tentang perbaikan yang tanpa konflik karena menjadikan keadaan 2 tahun terakhir yang ada dinamika dalam bahasa halusnya itu. Lalu kemudian ada banyak gagasan soal pendidikan. Gagasan kesejahteraan juga tidak kalah ramainya. Ada sektor-sektor yang bisa digarap, ada yang prioritas, ada yang tidak. Di antaranya adalah tambang misalnya di sektor itu. Lalu kemudian pesantren. Semua hal dibicarakan menjadi pasar gagasan muktamar ini, terutama dari para kandidat-kandidatnya. Nah, untuk ke sana ada satu hal sebenarnya yang perlu kita dudukkan, yaitu pengetahuan kita soal anatomi NU. Anatomi NU, NU itu apa, warganya bagaimana, tinggalnya di mana, itu yang akan menjadi baseline dari kita melaksanakan apapun cita-citanya itu. Apakah cocok dengan geografi yang demikian, apakah cocok program-program yang digagas itu cocok dengan struktur budayanya NU, struktur penghasilannya, pendapatannya warga NU dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah Al-Fara Research Institute itu memiliki sebuah hasil penelitian yang membicarakan anatomi NU. Dan ini diperlukan oleh siapapun yang hendak mendesain NU ke depan. Tidak hanya di PB, namun juga di level kabupaten, kota, hingga mungkin ranting juga ya. Intinya kira-kira siapa yang pengen mendesain NU ke depan, dia harus mengetahui anatomi NU. Karena ini adalah baseline dan modal utama untuk menentukan arah NU ke depan. Saya sudah bersama Mas Hasanuddin Ali, Direktur Al-Fara Research, untuk membincang itu. Halo Mas Hasan. Ya. Pengantarnya sudah benar ya? Sudah. Yang kedua ada Mas Ahmad Maftuhan, pakar kebijakan publik, sekaligus beliau adalah saat ini menjadi pengurus di Lakpesdam. Siap. Mas Rozali, Mas Hasan. Siap. 2 orang ini adalah top of mind-nya PBNU saat ini. Jadi desainernya kira-kira. Karena memiliki latar belakang tentang kebijakan publik dan riset yang sangat kuat. Oke, kita ke Mas Hasan. Ini sebelum kita, tugasnya memang gamenya adalah Mas Hasan presentasi, kita ngomentari. Paling enak jadi komentator. Paling enak jadi komentator. Paling enak. Apalagi yang punya ini, cenderung, wah salah itu. Tapi kita menarik dulu. Kita pengen tahu lebih dalam soal anatomi yang dihasilkan anatomi NU yang beberapa waktu lalu sempat diposting sama Mas Hasan, dan sepertinya beberapa orang dan kandidat juga sudah membaca itu. Apa secara garis besar isinya Mas Hasan? Ya, sebetulnya ini Mas Rozali, ini adalah survei yang kesekian kali yang kita lakukan, terutama terkait dengan potret warga NU.
Dan sebetulnya setiap kali kita melakukan riset tentang NU, pasti yang kita ukur itu adalah tentang berapa besar warga Muslim Indonesia yang mengaku menjadi warga NU. Itu pasti temuan yang dari tahun ke tahun itu pasti diukur. Nah, kemudian tahun 2024 Lakpesdam bersama Alfara itu menyusun tentang indikator ke-NU-an. Indikator ke-NU-an, ya. Nah, di situ kemudian saya analisis ulang, ketemulah ini anatomi warga NU. Dan kalau kita lihat temuannya justru sangat menarik dan lebih dalam, gitu. Terutama kalau kita lihat dari sisi pembagian lapisan warga NU. Lapisan warga NU. Iya. Jadi selama ini kan kita itu mengaku bahwa warga NU kita itu 57,2% dari populasi Muslim. Dari populasi Muslim Indonesia. Setengah lebih ya. Itu kalau dijumlah kira-kira 140 juta. Edan. Bayangkan 140 juta. Itu kan besar sekali. Iya. Besar. Tanggung jawab Pak Marto kan besar sekali nih. Besar pakai banget. Karena begini kan, secara garis besar itu ini warganya segini banyak kok kesejahteraannya kok kurang oke, ada apa gitu Iya, kan. nah dari situ kemudian Mas Rozali kita melakukan analisis lebih dalam, akhirnya ketemu tiga lapisan warga NU dari 57,2% itu. Yang pertama adalah kita menyebutnya cultural Nahdliyin. Cultural Nahdliyin. Ya, jadi ini warga NU yang terafiliasi dengan NU hanya sebatas pada tradisi. Jadi orang tahlilan, orang manakipan, kunut, apalagi kalau orang NU itu secara tradisi. Maulidan. Nah, ini porsi terbesar. NU culture ini. Ini culture. NU culture, kayak pelari culture. Nah, itu yang terbesar. Itu sekitar 29,8% dari total Muslim Indonesia. Ini yang culture Nahdliyin. Nah, yang kedua di lapisan tengah itu yang saya sebut sebagai engage Nahdliyin. Engage Nahdliyin. Ya, jadi Nahdliyin yang sudah mulai aktif di NU. Ciri-cirinya apa misalnya? Ya, dia ikut acara-acara NU, dia ikut acara muktamar sebagai Romli minimal, atau dia ikut apalagi ya acara Munas Konbes tapi yang Romli juga, acara Konferwil gitu-gitu. Ya, dia mulai aktif di Banom atau di lembaga dan lain-lain. Jadi dia ini secara fikroh, secara harokah itu lebih tinggi dibanding cultural. Nah, itu jumlahnya sekitar berapa ya, saya agak lupa. 18%. Kalau yang pertama tadi 29%, ini 18%. Ini lebih kecil lagi 18%. Nah, yang berikutnya adalah lapisan intinya yang saya sebut sebagai core Nahdliyin. Nah, ini adalah lapisan terdalam NU yang secara fikroh, secara harokah, secara amaliyah, keterlibatan organisasi juga sangat kuat. Nah, jumlahnya nggak banyak, hanya 9,4%. 9,4%. Nah, tapi perlu diingat bahwa dalam organisasi besar, komposisi semacam ini tuh ya wajar saja. Yang inti pasti lebih sedikit. Mas, tapi kalau bicara 9,4% dari 140 juta, itu 14 jutaan, Mas. Betul. Itu mirip dengan tetangga saudara tua kita. Muhammadiyah itu. Segitu. Warga Muhammadiyah. Warganya. Itu segitu. Angka di antara 8 sampai 11% gitu. Nah, jadi dengan melihat lapisan-lapisan ini, maka sebetulnya kita ini tidak bisa kemudian terlalu pede dengan jumlah warga NU yang 140 juta itu. Karena setelah kita dalami, ternyata di kalangan warga NU pun sangat variatif. Ya. Ada yang hanya tahlilan, yang kunut, tapi ada juga yang sangat ideologis. Nah, sehingga kita perlu memang mempelajari, membreakdown lebih dalam terkait dengan lapisan-lapisan warga NU itu
pengaruhnya di mana? Dan apakah, tadi kan Mas Rozali sudah menyebutkan nih soal program-program. Ya. Apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat apakah program-program itu sudah mempertimbangkan soal perbedaan struktur lapisan warga itu. Ya. Apakah yang warga NU yang secara tradisi itu juga sama kebutuhan dan harapannya dengan yang Kornati? Ya. Belum ini Mas. Saya wawancara beberapa kandidat itu belum. Kayaknya belum ada yang konsultasi sama sampean. Nah, itu dia. Nah, ini contoh ya. Masalah ini. Contoh ya. Contoh saja. Contoh sedikit saja. Soal katakanlah ustadz atau kiai yang difavoritkan Ya. di tiga lapis itu juga berbeda jauh antara misalkan ya di situ kan yang tertinggi UAS, Ya. terus kemudian Ustadz Hadi Hidayat, ada Gus Baha, Gus Baha. ada Anan Hataki, ada Gus Ikdam, ada Gus Mus dan lain-lain. Nah, ternyata kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang difavoritkan oleh Kornahdiyin itu beda dengan yang dari kalangan tradisional. Itu sudah Kornahdiyin ya? Gini, itu total. Tapi kalau kita lihat yang difavoritkan oleh Kornahdiyin itu nomor 1 Gus Baha, nomor 2 Gus Ikdam, nomor 3 Gus Mus. Oke. Nah, kan Itu bagus. yang core. Karena core. Kornahdiyin yang Kornahdiyin tadi. ini. Yang 9,4%. Betul. Dan itu kan bagus. Tapi kalau kita lihat yang cultural Nahdiyin yang difavoritkan siapa? UAS, Hadi Hadi Hidayat. Hidayat. Yang paling tinggi. Nah, dari situ saja kan kelihatan gapnya nih. Ya. Antar lapisan-lapisan ini. Nah, jadi menurut saya setiap kebijakan, setiap program nanti yang dibangun itu nggak bisa kemudian digebiah-uyah. Kalau orang Jawa bilang ya sama semua, nggak bisa gitu. Yeah. Karena kebutuhan dan harapannya pasti beda-beda. Karena ini kan ada 5 indikatornya itu ya yang disurvei di situ ya. Pertama adalah amaliyah yang praktek dan tradisi. Yang kedua adalah fikroh pemikiran dan manhaj. Ya. Yang ketiga adalah harokah gerakan sosial. Yang keempat komitmen kebangsaan. Yang kelima adalah ikatan organisasi. Ikatan organisasi. Kalau komitmen kebangsaan kayaknya NKRI sudah harga mati semuanya itu tinggi. Di semua level itu. Di antara 5 indikator itu, yang paling rendah itu ikatan organisasi. Ikatan organisasi. Jadi rasa memiliki jamaah terhadap jamiah itu nggak terlalu tinggi. Mungkin itu ya yang kadang-kadang menyebabkan ada bunyi-bunyian NU struktural dan kultural. Ya. Gitu-gitu. Nah, itu saya lagi nulis itu sekarang. Oke. Nanti kalau udah jadi kita podcastan lagi. Jadi gitu ternyata ya. Itu. Nah, kalau kalau Mas Maftuhan melihat ini kan sebentar lagi kita akan ada muktamar ya. Apa pentingnya data-data yang sudah ditemukan ini, Mas? Untuk muktamar, sampai di Lakpesdam ini kan, ini Lakpesdam semua ini sebenarnya. Ketua sebelumnya. Sebelum diganti ya kan. Iya. Dan Mas Maftuhan sedang dari Lakpesdam. Ini dalam perencanaan organisasi ke depan. Ini apa? Data ini. Baik Mas Rozali, terima kasih. Mas Hasanuddin Ali, terima kasih. Pertama tentu saya perlu sampaikan di podcast Ruang Publik ini apresiasi yang tinggi kepada Alfara Riset yang secara konsisten istiqomah ya memproduksi data, memproduksi pengetahuan. Ya, saat ini yang kita bincang tentang anatomi Nahdiyin kan gitu, warga NU. Nah, dari anatomi yang tadi disampaikan Mas Hasan, saya rasa itu sangat mencerminkan kondisi warga NU. Dan kalau kita kulik misalnya beberapa referensi yang ada, saya tuh suka baca Malcolm Gladwell, penulis terkenal.
dalam bukunya The Tipping Point, Tipping point ya. ya, beliau itu menyampaikan satu pandangan bahwa di dalam kondisi masyarakat itu ada hukum yang sedikit, ya. Oke. The law of the few. The law of the few. Artinya memang di dalam satu komunitas itu ada kelompok kecil, ya, tiny group yang spesial dalam pengertian dia bisa menjadi penghubung, konektor, ya, dia bisa menjadi ahli yang memproduksi pengetahuan seperti Mas Hasanuddin Ali ini. Juga ada yang bisa menjadi salesman, ya, yang menjajakan ide-ide, Ya. seperti Mas Rozali, Ya. ya kan? Mas Rozali sebagai salesman, mungkin saya sebagai konektornya karena duduk di tengah. Nah, Mas Hasan sebagai mavens atau Yang dapat duitnya ahli, kan gitu. Ini Kan cocok gitu. berposisi sebagai konektor. Ini kan data diperlukan para kandidat dan belum keluar. Nah, Kayaknya perlu ini dikonekkan ini. jadi sebenarnya core group yang few, yang sedikit, yang tiny itu sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di berbagai organisasi atau di berbagai institusi, perusahaan, pemerintahan dan seterusnya. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita menggunakan data-data yang diproduksi Mas Hasanuddin Ali ini di dalam perumusan, ya, agenda kerja NU. Ya, artinya siapapun nanti pemimpin yang terpilih di dalam Muktamar NU ke-35 di Jombang akhir bulan Agustus nanti itu harus mulai membiasakan merumuskan agenda kerja, merumuskan program, merumuskan kebijakan-kebijakan, merumuskan strategi, taktik dan seterusnya berdasarkan data-data, berdasarkan evidence, bukti-bukti, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya common sense, bukan hanya feeling, Jari-jari. bukan hanya jarine, kan gitu. Nah, ini kedudukan pentingnya data dan informasi yang dimiliki oleh Mas Hasanuddin Ali. Jadi saya melihat ada tren di NU terkait dengan pemanfaatan data informasi pengetahuan di dalam menyusun kerja-kerja organisasi. Ada tren itu yang meningkat. Ya, misalnya apa yang dilakukan oleh Alfara Riset ini kan kerjasama dengan Lakpesdam PBNU. Artinya PBNU sudah memiliki kesadaran pentingnya memiliki data atas kondisi real NU, baik organisasi maupun anggota atau jamaah, yang digunakan untuk penyusunan rencana-rencana organisasi. Nah, yang kurang adalah ini menjadi mainstream dari level PBNU di tingkat pusat sampai di level PWNU di tingkat provinsi, PC di tingkat kabupaten kota, dan bahkan sampai di ranting, sehingga benar-benar kerja-kerja organisasi itu sesuai dengan kebutuhan real, bukan sesuai dengan hobi atau preferensi pimpinan gitu loh, tapi berdasarkan kebutuhan real yang harus diadres oleh organisasi sehingga organisasi berjalan lebih relevan, berjalan lebih impactful terhadap jamaah. Ya. Nah, ini saya membaca hasil penelitiannya, Mas. Hasil penelitiannya. Dan ada salah satu tantangan sepertinya, yaitu adalah generasi yang terlibat di yang diteliti itu kurangnya generasi Z di ini, Mas, ya, di yang terutama yang menjadi core gitu ya. Nah, masalahnya adalah begini. Generasi X dan generasi X, baby boomer itu dominan sekali Kak tampaknya itu. Dan kekurangan generasi Z itu, Mas Hasan sudah sempat nyinggung sebenarnya di podcast yang lalu itu. Kita perlu narasi untuk engage terhadap Gen Z.
Karena kekurangan Gen Z, terutama di level core organisasi, itu membuat masa depan kita bahaya ini. Bisa-bisa yang ada orang tua semua. Iya, iya, iya. Kita kurang bahasa untuk masuk ke situ. Bisa dijelasin Mas Hasan itu? Ya, jadi persis. Kalau kita lihat ya, kita bedah berdasarkan generasi misalkan di hasil anatomi itu terlihat jelas bahwa Gen Z itu mayoritas ada di cultural Nahdliyin, Di culture. di culture. Jadi dia hanya ikut NU karena tradisi, Ya, bukan karena ideologi, bukan karena harokah dan lain-lain. Hmm. Sementara yang Gen X dan Baby Boomer itu mayoritas ada di core. Emang tua-tua semua ya Mas ya, kemana-mana itu. Karena itu memang dibutuhkan regenerasi. Regenerasi dalam arti tidak hanya dari sisi alamiah Gen Z terus kemudian naik, nggak begitu, tapi juga dari sisi pemahaman. Pemahaman. Gini Mas Rozali, kita itu menjadi NU itu kan hanya karena 3 faktor. Oke. Yang pertama, karena orang tua. Ya. Kita dilahirkan sebagai orang NU, ya kita jadi NU. Dan kita hanya mewarisi itu. Nah yang kedua, itu adalah karena lingkungan. Karena kita dulu di kampung, itu tetangganya orang NU, ngajinya sama orang NU, ya jadilah kita orang NU. Yang ketiga karena pendidikan. Ya. Orang sekolah di sekolah Ma'arif, jadi NU gitu. Nah, tantangannya sekarang itu berbeda dengan yang dialami oleh generasi Z sekarang. Kalau dulu pilihan informasi kita kan sangat terbatas. Ya hanya dari orang tua, hanya dari sekolah, hanya dari lingkungan. Sementara sekarang mereka ini mendapatkan informasi dari banyak hal. Iya. Sosial media dan lain-lain. Nah, itu juga terjadi di urban. Urban sama persis. Masyarakat kota. Masyarakat kota itu juga hanya kuat di culture Nahdliyin. Yang core itu justru di Rural. Gitu. Jadi menurut saya memang kehadiran literasi Ahlussunnah wal Jamaah dan ke-NU-an di kalangan Gen Z dan masyarakat kota itu sebuah kewajiban. Kewajiban. Gitu. Kirain tadi mau bicara regenerasi kepemimpinan, Pak. Aduh, sudah khawatir saya ini. Bisa kan ini ngomongin kandidat-kandidat ini kan banyak yang muda-muda kan sekarang. Nanti sama tim suksesnya bisa dipotong itu. Tak, gitu kan. Wah, Mas Hasan ini ternyata regenerasi. Tapi ngomong-ngomong jadi bahan deh. Bahan itu, Pak. Aduh, gratis ini kan. Tapi ngomong-ngomong, memang kita kan semuanya bertiga ini sudah hidup di Jakarta ya, dalam perkotaan. Kebetulan sampean kan anaknya jauh lebih tua daripada anak saya dan sudah SMP, sudah gitu. Memang bener ya, kita kehilangan bahasa untuk ngajak anak-anak perkotaan yang SMP, SMA gitu-gitu Mas ya. Sebentar saya nyambung Mas Rozali tadi. Gini aja, bayangkan bahwa kita ini, saya Mas Maftuh dari kampung, terus kemudian pindah ke kota, terus kemudian punya anak, gitu kan. Kita ini kan dalam tanda kutip ya agak-agak kor lah ya, kira-kira gitu lah. Ya. Karena di kor lah, ketua PBNU loh Mas. Karena di pengurusan dan lain-lain. Ya. Tapi bayangkan bahwa ternyata anak-anak kita itu yang Gen Z sekarang, literasi mereka terhadap ke-NU-an itu jauh dari kita, jauh dari yang kita miliki. Gitu. Dan itu tidak hanya terjadi di kita, di kader-kader pengurus NU yang lain juga begitu. Ya Rozali tahu lah, fenomenanya dihadapi oleh orang tua NU itu yang kayak begitu, yang kader itu. Nah, itu di kita yang core. Bayangkan kalau culture Nahdliyin yang dari desa kemudian pindah ke kota, punya anak. Lewat itu Pak. Udah lewat pasti. Pastikan itu lewat karena dia pasti akan memilih ya sudah sekolah Islam yang bagus yang mana terserah. Betul. Tanpa melihat identitas, ideologi dan lain-lain. Karena sangat cair di perkotaan. Itu yang terjadi. Nah,
makanya menurut saya kita perlu menciptakan salesman yang lebih handal untuk mampu membuat konten-konten yang bisa diterima oleh Gen Alpha, ya, Gen Z, gitu, masyarakat urban dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya penggunaan bahasa di dalam dakwah atau ceramah, ya mungkin pakai bahasa Indonesia, tidak lagi campur-campur bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sehingga kesulitan untuk dipahami oleh masyarakat audiens di perkotaan. Ya. Dan kadang konten-konten yang receh juga diperlukan. Ini pengalaman pribadi saya, Pak Hasan, ya. Anak saya kan yang kecil usia 9 tahun ya, perempuan gitu. Ya saya kaget ketika anak saya yang perempuan umur 9 tahun ini tiba-tiba nyanyi Bapakku NU, Ibu Muslimat, Bapakku NU, Kak Ibu Masku Muslim. Ansor, Mbak Yufatayat, Mbak Yufatayat. Itu saya surprise dalam pengertian, lah konten-konten seperti inilah yang juga perlu diproduksi oleh para salesman di NU gitu loh, untuk bisa menjangkau generasi Alpha, generasi Z, audiens perkotaan gitu. Akhirnya anak saya itu tanya ke saya, ini Bapakku NU, Ibu Muslimat itu apa, Pak? Nah, dari situ saya sedikit-sedikit, oh NU itu begini, Muslimat begini. Itu memang Mbah Kakung itu NU, Mbah Huti di kampung Muslimat, tukang mimpin Yasinan. Nah, gitu-gitu. Jadi akhirnya melalui instrumen-instrumen receh, kita bisa mendaratkan itu. Ya, anaknya nanya enggak, Bapak masih NU enggak? Lakpesdam. Bukan. Terus anak saya tanya, lu berarti Dedo Ansor ya? Enggak, saya Lakpesdam. Lakpesdam itu apa? Gitu lah. Jadi memang kita butuh ya produsen-produsen, salesman di tubuh NU yang bisa memproduksi hal-hal yang receh-receh lah. Jangan semua yang serius-serius ya. Kalau semuanya kayak Mas Hasan atau semuanya kayak Mas Rozali, nanti audiens kita yang tidak bisa punya waktu digest hal-hal yang berat akan makin menjauh dari kita. Iya, betul. Saya ingat pernah dipanggil senior-senior di Jakarta itu, Mas. Kumpulan senior-senior NU lah ya. Ada yang menteri, ada yang DPR, ada yang pimpinan lembaga-lembaga. Dia meminta kami yang lebih muda itu untuk mikirin gimana caranya engage sama anak-anak mereka. Itu. Jadi itu forum itu. Diawali buka puasa, terus habis itu mereka ngomong perbedaan generasi-generasi. Terus habis itu saya dipanggil lah. Pokoknya Rozali dan teman-teman harus bikin gimana caranya engage sama mereka. Entah nanti pakai dikumpulin, pakai pelatihan apa-apa. Aduh, lawas juga ini idenya. Betul. Lawas juga itu. Tapi apa yang mereka khawatirkan adalah, ya kita nggak mau lah nanti kalau kita sudah tua, sudah meninggal, anak-anak kita itu nggak nahlilin kita kan. Nggak kirim doa ke kita. Nggak kirim doa. Betul. Itu yang, iya juga saya bilang kan. Kekhawatiran itu suatu saat mungkin akan saya rasakan gitu kan, saya beranjak. Dan ya itu kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran banyak orang. Artinya kekhawatiran itu mengkonfirmasi kita yang tidak memiliki bahasa terhadap generasi-generasi yang lebih muda. Termasuk yang apalagi kita bicara generasi setelah Gen Z, Gen Alpha kan. Gen Alpha itu bagaimana? Karena saya sendiri memilih sekolah misalnya. Pertimbangan soal ideologi sekolah aja sudah sedikit, Mas. Iya. Bagus atau tidak. Iya. Misalnya akhirnya apa yang terdekat yang bagus? Sekolah alam. Sekolah alam ternyata. Bukan sekolah LP Ma'arif ya.
Ini Saya tuh tantangan punya yang kisah perlu ini. dijawab. Jadi saya dulu mas tuh milih di Depok kan susah sekali nyari sekolah Iya, NU iya. kan. Iya. Nah akhirnya SD itu, akhirnya saya menyekolahkan anak ke sekolah umum ini. Saya pilih karena kepala sekolahnya itu ketua Ma'arif. Tapi bukan sekolah Ma'arif. Iya, 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 Sekolah iya, Ma'arif. iya, Ma'arif, iya. gitu. Iya. Tapi karena kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, dari data yang balik lagi ke dalam penelitiannya Mas Hasan. Dari datanya anatomi itu di dinamika dan variabel itu ada strata ekonomi, Mas. Strata ekonomi. Somehow di sini itu disebutkan bahwa kelas menengah itu kelas bawahnya adalah irisan kulturalnya kuat dan kelas menengah irisan engage-nya. Jadi saya mau tanya ini, strata ekonomi kalau dibagi desil itu kita di mana, Mas? Kalau membayangkan desil itu Jadi kalau gini, kalau atau gimana kita menjelaskan? secara umum Mm-mm. ya, secara strata sosial warga kita itu memang mayoritas ada di kelas menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah itu yang ini nggak pakai desil ya, tapi pakai ukuran strata yang biasa dipakai di riset. Di riset itu kan strata pengeluaran, ya. Jadi ada kelas A, B, C, D, E. Jadi A itu yang atas, A itu di atas 15 juta kalau nggak salah, 15 juta ke atas. ke atas. Terus kemudian B di bawahnya, C, D sama E. E itu yang paling miskin. Nah, warga kita itu mayoritas ada di C dan D. C dan D. C dan D. Jadi yang menengah ke bawah. Jadi A itu atas, B itu menengah atas, kemudian C itu menengah, D menengah bawah, E itu miskin. Nah, kita itu mayoritas ada di menengah ke bawah, di C dan D. Gitu. 140 juta Pak ada di sini. 140 Nah, juta. kemudian kalau kita kaitkan dengan anatomi itu, memang kelihatan bahwa kan tadi kan mayoritas di menengah ke bawah. Ya. Dan cultural itu juga mayoritas kan paling besar. Ya. Nah, akhirnya ketika di cross di tabulasinya, ya ketemunya memang warga kita itu mayoritas yang cultural Nahdien karena dia juga besar, maka dia juga di menengah ke bawah terbesar. Nah, sementara yang engage ya dan core kalau tidak salah itu di menengah dan menengah atas. Ya karena core dan engage itu agak elit kan. Agak elit. Agak elit. Di antara warga NU itu dia agak elit. Maka secara strata sosial dia juga lebih tinggi dibanding yang Artinya satu sisi kalau salah satu jalannya apakah harus menjadi core dan elit biar secara perekonomian naik kan? Ya agak elit juga. Jaringan-jaringan informasi ada proyek apa hari ini? Gitu-gitu. Kayaknya gitu-gitu juga. Ini sekali lagi 2024 Mas ya datanya itu ya? 2025. 2025 ya? 2025. Jadi sangat relevan ini. Ini ngomong-ngomong memang belum pernah, kenapa ini kandidat-kandidat nggak keluar ya? Belum pernah ditelepon atau apa diskusi intensif jadi konsultannya atau belum? Enggak, saya lebih memilih untuk mendampingi warga saja. Asik. Mendampingi warga. Menarik ini buat dijual, Pak. Warga itu dalam muktamar nggak punya suara. Nggak punya suara ini. Yang punya suara, Nggak punya suara. pengurus PC. Iya, karena memang sejauh ini kayaknya memang belum ada yang secara spesifik menyebutkan data dari mana dia berangkatnya gitu. Saya karena ini maka begini. Jadi overview-nya. Dan menariknya memang otoritas keagamaannya juga berbeda, walaupun NU ya yang core-nya ya yang sudah tepat. Tapi kalau yang cultural-nya itu Ustadz Uwas sama Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad sama Adi Hidayat. Apa yang bisa diharapkan di masa depan ini, Mas? Dengan data yang kita punya itu, proyeksinya. Ya gini, kalau kita lihat kan
perubahan-perubahan ini akan terus terjadi kan di Ya. masa depan. Dan Ya, ya. lapisan cultural engage dan core itu kan bukan barang yang statis. Ya. Ini barang yang sangat dinamis. Kan sering orang nanya, apakah lapisan ini akan, 3 lapisan ini akan tetap kayak begini terus? Saya bilang, loh, ini tergantung kepada agenda-agenda apa yang akan kita buat ke mereka. Ya. Gitu. Contoh misalkan, apakah misalkan mobilitas vertikal dari warga NU itu akan berpengaruh di masa depan terhadap lapisan itu? Pasti. Contohnya tadi, yang kelompok elit, yang engage dan core, semakin dia strata sosialnya tinggi, maka Dia menjadi core. menjadi core dan juga menjadi engage. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi generasi, ya, kebetulan di riset itu memang belum ada soal gen alpha, ya, baru sampai pada level Gen Z, ya. Gen Z, gitu. Padahal nanti di 2029 Gen Z itu sebagian sudah ada yang mencapai 17 tahun Sudah menjadi pemilih. dan sudah menjadi pemilih pemula. Itu kan juga hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Betul. Katakanlah Gen Z saja perilakunya kayak begitu. Gen Alpha apalagi tambah lebih berat lagi. Gen alpha itu Mas, tiduran terus kakinya ke atas itu loh. Jadi saya tuh Mas Wato di rumah Ya. itu komplit. Ah, Saya Gen X, istri saya milenial, anak pertama saya Gen Z. Gen Z, anak kedua Gen Z, anak ketiga Alpha. Ya. Tiga-tiganya beda total. Ya, 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 ya. Beda total. Ya. Kalau Gen Z masih bisa diajak komunikasi, verbal gini masih bisa Oke. nyambung, masih oke. Yang Gen Alpha ini ya Allah, Ya, ya. susah sekali. Susah sekali, pendekatannya berbeda. Pendekatannya susah sekali. Ah. Itu saya sampai, ini kamu mau jadi apa sih? Ini bapaknya peneliti aja bingung. Padahal dia itu secara akademik bagus. Hmm. Tapi dari sisi komunikasi, dari hubungan Interpersonal. interpersonal tuh, waduh, Susah. susah. Jadi nggak kebayang seperti generasi saya atau generasi jenengan, kalau anak rankingnya bagus biasanya dia itu bisa diajak komunikasi enak Iya, gitu-gitu ya. Dan cenderung saya lihat anak-anak Gen Alpha ini lebih introvert dibanding Gen Z atau milenial. Nah, jadi dengan melihat konstruksi perkembangan generasi yang begitu cepat, kemudian digitalisasi yang juga semakin masif, maka menurut saya kebetulan Mas Mahfud juga terlibat, roadmap 25 tahun itu menjadi sangat relevan bagi NU. Apa itu roadmap 25 tahun itu? Bisa di-spill nggak sedikit di sini? Addressnya kira-kira ke mana saja yang apa namanya? Atau pertanyaannya adalah secara umum gimana sih caranya? Ini kan lebih banyak yang kultural itu berada di kelas menengah bawah tadi ya, seperti yang disampaikan. Apa yang kira-kira perlu diadres untuk ngangkat itulah? Iya. Biar ya pertanyaannya biar sejahtera, bisa nggak sih NU menjadi variabel kesejahteraan itu? Ya, pertama Mas Rozali, NU sebagai organisasi itu bukan panacea, Panacea. bukan obat segala obat, Oke, siap. bukan silver bullet. Ya, NU hanya satu faktor untuk peningkatan kualitas kesejahteraan warga. Ya, NU hanya salah satu aktor yang bisa bekerja mendorong peningkatan kesejahteraan warga NU sendiri maupun warga Indonesia secara lebih luas. Ya. Jadi ini penting agar kita juga mampu meletakkan data-data yang diproduksi seperti yang dimiliki oleh Mas Hasanuddin Ali ini tidak semata-mata untuk kepentingan internal NU sebagai organisasi, tapi juga digunakan oleh NU sebagai organisasi untuk kepentingan eksternal. Eksternal itu maksudnya advokasi. Ya. Atau demand atau call ke pemerintah, ke negara agar melakukan tindakan-tindakan
untuk mengadres isu-isu yang real dihadapi oleh warga NU. Ya. Jadi di sisi itu maka untuk melakukan itu semua NU ke depan ya tetap relevan menempatkan agenda peningkatan kesejahteraan warga sebagai salah satu prioritas. Namun perlu dilakukan satu pendekatan baru, misalnya karena tadi transformasi digital yang sedang dihadapi oleh dunia seisinya ini Ya, termasuk warga adalah NU itu. termasuk warga NU, maka bagaimana optimalisasi teknologi digital untuk mendrive perbaikan kualitas kehidupan warga NU termasuk dalam penciptaan kesejahteraan. Nah, kedua bisa jadi ke depan kita memprioritaskan juga kesejahteraan warga itu tidak semata-mata kesejahteraan yang sifatnya ekonomistik, Oke. kesejahteraan yang sifatnya moneter, tapi juga kesejahteraan yang lebih luas ke sosial yang di dalamnya termasuk kesehatan, kualitas kesehatan dan kualitas keluarga. Ya. Nah, di dalam diskusi-diskusi tim perumus 25 tahun NU ke depan, ya, strategic planning 25 tahun NU ke depan, kita punya satu benang merah bahwa kesejahteraan di NU beyond moneter. Kesejahteraan di NU kesejahteraan yang utuh, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Oleh sebab itu mungkin nanti kalau Mas Hasan bikin studi-studi lagi perlu memasukkan tambahan-tambahan tema, misalnya mengukur kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan warga NU. Karena warga NU meskipun berada di kelas menengah mayoritas dan menengah bawah, financially, ya, tetapi secara sosial mungkin menengah atas. Lebih bahagia maksudnya? Ya, well-being-nya mungkin lebih baik. Ada aktivitas sosial yang terus terjaga. Ada berzanji, ada manakib, ada yasinan, ada pengajian ini itu. Ada berkat-berkat. Ada berkat-berkat. Kemana-mana bawa berkat dan seterusnya. Ada sharing rezeki, ada sharing burden dan seterusnya. Kebahagiaan mungkin tinggi di tubuh NU, well-being mungkin tinggi di tubuh masyarakat NU. Walaupun financially nggak kerikot di situ ya. Financially mungkin masih menengah ke bawah gitu loh. Nah, di situ kita jadi bisa lebih komprehensif. NU itu kan gerakan yang punya prinsip moderat, ya, plural, ya, toleran dan seterusnya. Maka di dalam mengkonsepsikan aktor-aktor yang bisa berkontribusi dalam pembentukan kesejahteraan juga harus plural. Jangan semua digantungkan ke NU, jangan semua digantungkan ke negara, jangan semua digantungkan ke korporasi. Jadi korporasi, negara, NU sebagai organisasi masyarakat, keagamaan, masing-masing punya kontribusi. Dan kalau ini dikonsolidasikan lebih oke, diorkestrasi oleh NU sebagai salah satu pendiri bangsa ini mungkin akan lebih efektif ke depan. Artinya fokus ke depan bisa juga dilengkapi dengan pengembangan SDM NU, tidak hanya soal keagamaan. Ke depan NU bisa fokus ke science, engineering, teknologi, dan Lakpesdam, matematik dan seterusnya. Lakpesdam sangat. Ya, Lakpesdam sekarang sedang menjadi pengelola NU Scholarship, berkat wejangan beliau dulu. Dan kemarin kita sudah menempatkan 6 penerima beasiswa peradaban dari berbagai negara di Afrika, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, yang kita tempatkan di
salah satu universitas yang kita miliki di Jawa Timur. Hmm, hmm, hmm. Nah ini juga nanti bisa menjadi inspirasi untuk kita terus kembangkan. Nah selain soal SDM, kita juga perlu pengembangan model-model ekonomi yang berbasis potensi internal kita dan berbasis digital ya. Karena kita tidak bisa lagi konvensional seperti zaman dulu. Siap. Dulu kita agraris, sekarang kita mungkin suburban, ya, suburban. Ya. Jadi relasi produksinya, relasi distribusi, relasi konsumsinya juga mungkin sedikit akan berubah. Dan itu tadi mempengaruhi anatomi NU yang akan makin dinamis. Yeah. Bisa jadi 2050, 75% warga Indonesia berada di kawasan urban. Ya. Otomatis mayoritas warga NU juga akan berada di kawasan urban. Ya. Nah, proyeksi-proyeksi ini yang memang perlu kita antisipasi, dan NU abad kedua lebih optimistik, kira-kira gitu. Ya. Saya optimis lah kalau NU abad kedua calon pemimpin-pemimpinnya banyak dan keren-keren. Nah, Banyak dan keren-keren. Salah satu sekarang kandidasi ini memunculkan pemimpin-pemimpin masa depan yang boleh juga ini para kandidat ini. Ya. Well educated. Di antaranya misalnya Gus Rozin itu alumninya dari luar, terus kemudian dari Australia kalau nggak salah. Lalu kemudian Gus Yusuf, ada Gus Salam gitu, incumbentnya Gus Yahya, international minded. Lalu ada background pengusaha Gus Kiki misalnya, dan lain sebagainya. Ada Pak Menteri yang dikabarkan tapi belum deklarasi, beberapa belum saya wawancara. Nah, ini soal yang relatively common, Mas Hasan. Saya nggak tahu apakah di riset sampean juga bisa menjawab ini ya. Ini kan kita secara yang sering dipersoalkan adalah finansial organisasi ya, kesejahteraan, kemampuan organisasi dalam membiayai dirinya sendiri. Dan ada 3 layer tadi anggota NU. Nah, di mana kita bisa meletakkan iuran warga yang sering dulu kita bicarakan, tapi belum terrealisasi, atau saya tidak tahu, tadi kita ngobrol di belakang, sepertinya dulu pernah ada iuran walaupun tidak syahriah bulanan, i'anah bulanan itu. Nah, di mana kita bisa membayangkan, bagaimana kita bisa membayangkan ada iuran dari warga atau anggota itu? Ya, Mas Rizal, ini kan sebenarnya praktek iuran itu sudah terjadi sejak zaman dulu di NU ya. Cuma dulu itu kan orang memberikan dana kepada NU itu karena trust, karena percaya dan yakin bahwa uang ini akan digunakan sesuai dengan keperluannya untuk NU. Nah, tapi kemudian sekarang kan pandangan orang berubah. Trust itu tidak lagi, maksudnya trust itu penting tapi harus ada buktinya ya. Unsur transparansi, ya, terus kemudian prudent, digunakan dengan prudent. Nah, kalau itu belum terjadi, maka antusiasme warga NU untuk menyumbang itu mungkin juga tidak akan besar. Gitu. Karena kita membutuhkan itu pengelola yang betul-betul dapat dipercaya. Seperti orang naruh duit di bank itu kan karena dia percaya sama bank. Gitu. Ya. Mungkin saya sedikit nambahkan. Ya. NU itu kan punya Lazisnu, lembaga zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama. Mengelola zakat, mengelola infak dan sedekah, dan mendistribusikan. Saya lihat tren jumlah yang diperoleh itu terus meningkat. Betul. Coverage yang di reach oleh Lazisnu juga terus meluas. Kerjasamanya juga makin variatif. Ya. Saya kalau belanja di salah satu mat itu ada Lazisnu
Nuker, bekerja sama dengan Matmat itu. Nah, menurut saya ini bagus dan indikasi Lazisnu bisa menjadi contoh atau best practices how to manage donation yang kemudian bisa menumbuhkan kepercayaan warga publik lebih tinggi kepada NU. Kalau kita di ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kan tegas. Sumber pendanaan organisasi itu satu IANAH, ya uang pendaftaran. Orang mau jadi kader, menjadi anggota, masuk bayar uang pendaftaran. Itu ada di ADART. Ada. Kedua IANAH Syahriah. IANAH Syahriah itu iuran bulanan. Seperti kalau anak sekolah kita. Seperti anggota bayar koperasi. Syahriah. Nah, itu sudah ditegaskan. Terus kemudian sumber-sumber usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai NU. Jadi NU boleh bikin unit usaha, boleh. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang mempersoalkan kenapa NU bikin unit usaha, menurut saya karena beliau-beliau yang mempersoalkan mungkin belum baca statutanya NU. Nah, yang lain yang perlu juga saya ceritakan, karena saya kebetulan punya kemewahan untuk bisa ketemu berbagai cabang ya NU di beberapa wilayah. Saya mau cerita pengalaman Jawa Tengah. Beberapa PC, pengurus cabang NU di Cilacap, di Sragen, di Kabupaten Semarang, ya, di Kabupaten Pati dan lain sebagainya. Terus kemudian di Jawa Barat ada di Sukabumi, di beberapa daerah lain di Jawa Barat itu masih jalan yang namanya Koin NU. Koin NU itu jimpitan warga NU atau sedekah warga NU. Ya, tidak ada jumlah minimal yang harus dibayarkan, voluntary, pure voluntary yang dikelola oleh ranting, MBC dan cabang, yang mereka bagi secara proporsional pembagiannya, cabang dapat sekian persen, MBC dapat sekian persen, ranting dapat sekian persen, dan digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan masyarakat. Ada proporsi untuk mendukung kerja-kerja organisasi, beli kertas, beli spidol, beli internet organisasi, ada proporsinya. Tapi sebesar-besarnya untuk pelayanan masyarakat. Mulai beli ambulan, bikin klinik kesehatan, bikin bantuan untuk guru ngaji dan seterusnya. Itu jalan baik dan menurut saya itu praktek-praktek yang terus kita angkat. Seringkali memang media sosial kita dihiasi hal-hal yang politically sound dibanding pelayanan-pelayanan real kita NU kepada masyarakat secara luas. Meskipun konflik politik itu juga membawa berkah. Kalau tidak ada konflik politik, tidak ada diskusi-diskusi yang marak di kalangan warga NU. Ini kan kemudian di mana-mana diskusi. Lalu pramuk tamar, halakah di mana-mana. Itu kan positif sekali. Berbagai ide muncul, berbagai masukan munculnya. Ini kalau udah begini NU sekali. Luar biasa ya kan? Ya itu luar biasa. Karena konflik aku hidup. Konflik itu sunatullah kan. Bahkan Rasulullah juga sudah menegaskan kan loh bahwa perbedaan di umatku itu akan terjadi dan itu akan membawa rahmat kan gitu. Kalau dikelola dengan baik. Nah, ini tantangan, nanti kita minta bahasan lah untuk kasih tip and tricks bagaimana mengelola konflik kan gitu. So far so good sih menurut saya. So far so good. Masalahnya kayaknya memang belum ada itu tadi. Belum dipanggil sebagai konsultan ini. Ya bisa jadi strategi ininya salah itu. Tadi kalau saya balik Pak Hasan, kira-kira kalau core yang core Nahdliyin itu tadi, kalau mulai diajak iuran itu memungkinkan nggak? Nah gini, ya sangat mungkin karena kan dia keterlibatannya tinggi. Sudah engage-nya luar biasa. Engage-nya sangat tinggi. Makanya langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
database warga NU. Ya. Kita punya enggak? Dulu kan pernah sempat kita punya Kartanu dulu ya, Ya. yang sebenarnya itu modal yang sangat bagus ketika kita punya database warga kita secara lebih sistematis gitu. Ya. Ya. Nah, karena kalau kita punya itu, maka identifikasi terhadap berbagai lapisan warga itu menjadi lebih kelihatan. Nah, kemudian yang kedua menurut saya tadi yang disampaikan oleh Mas Maftu kan kelihatan betul bahwa praktek-praktek baik semacam itu sudah terjadi di banyak tempat. Ya, di Cilacap, di Sragen juga begitu, di Jawa Timur juga begitu. Artinya bahwa praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PJ itu perlu diangkat lebih tinggi di level PB, kemudian dibikin standarisasi yang kemudian itu bisa diaplikasikan di semua level, ya, PJ dan PW katakanlah. Dan memang saya termasuk orang yang dulu saya mengatakan gini, Mas Maftu, di antara semua lembaga NU, ya, hanya 3 yang kinerjanya itu baik, bagus. Ya. Yang pertama itu NU Online, ya kita tahu ya performa NU Online juga semakin bagus. Kemudian yang kedua Lazisnu, ya Lazisnu ya secara brand dan juga secara kinerja juga semakin bagus gitu ya. Dan yang ketiga Lakpesda. Bukan karena saya pernah di situ, tapi memang kenyataannya begitu, Pak Maftu. Pasti setuju betul Pak Maftu ya? Setuju. Nah, Lazisnu saya kira bisa menjadi driver utama yang di depan untuk kemudian melakukan konsolidasi terhadap iuran-iuran atau sumbangan-sumbangan yang terkait dengan finansial. Karena kalau urusan finansial itu kan memang harus sangat ketat, ya, harus sangat ketat secara sistem, secara monitoring dan segala macam harus betul-betul prudent. Dan Lazisnu sudah bisa menunjukkan performa di level itu. Jadi PBNU bisa memberikan penugasan kepada Lazisnu yang kemudian dia menjadi motor untuk mengkolek semua atribusi yang terkait dengan Lazis, mau infak, sodako, sumbangan atau apapun, itu bisa lewat satu pintu yang namanya Lazisnu. Jadi sehingga PBNU secara organisasinya tidak terlalu terbebani begitu. Betul. Karena sudah ada nih lembaga atau wadah yang memang konsentrasinya ada di situ. Dan praktek baiknya sudah ada. Ya, karena sepertinya di masa lalu juga kita pernah melihat ya ada catatan-catatan di mana muktamar itu sumbangan PCNU-nya itu juga cukup banyak. Iya. Di beberapa catatan itu ada kan, begitu itu. Betul. Baik melalui PCNU ataupun perseorangan biasanya gitu. Sehingga event sebesar muktamar dan event-event yang lain bisa ditanggung bersama, tidak terlalu membebani pengurus besar dalam hal ini. Ya, muktamar terakhir di Lampung itu ada koin muktamar. Ya. Ada koin muktamar. Ada koin muktamar dan itu cukup gede. Lalu kemudian dulu orang nyumbang muktamar selain dalam bentuk duit, uang, cash, juga banyak yang nyumbang dalam bentuk in kind atau barang. Bahkan ada yang ngirim jenang, ada yang ngirim beras, ada yang bawa kambing, ada yang bawa kambing dan seterusnya. Dan banyak yang datang itu nggak menuntut untuk dibiayai oleh panitia. Ya, meskipun kadang-kadang juga itu nggak pas juga itu loh. Karena berpotensi kandidat untuk bermanuver di situ. Kalau panitianya nggak menanggung transportasi, akomodasi peserta muktamar, nanti bisa kandidatnya manuver gitu. Jadi kita harus meminta ini ke panitia dan PBNU menegaskan seluruh biaya muktamar bagi muktamirin yang punya hak suara dan hak dipilih ditanggung oleh panitia. Gitu. Pusing Gus Ipul ini ketua panitia. Oke, siap.
Sip. Terima kasih banyak waktunya. Kita sudah dapat gambaran soal NU, anatominya NU di sini. Teman-teman, ruang publik, muktamar sebentar lagi, sebulan lagi, dan ini pesan serius ini buat para kandidat untuk segera mendiskusikan anatomi NU biar arah program ke depannya makin jelas, gambaran mengenai gagasannya itu semakin real karena berbasis data yang baik. Jika Anda tidak bisa langsung menghubungi Mas Hasanuddin Ali, bisa lewat saya nanti sebagai juniornya Mas Hasanuddin Ali. Gampang itu. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.